Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Radiyallahi rabbah wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua yang ada di muka bumi ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas untuk hidup, masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang telah disempurnakan akhlaknya, manusia yang telah disempurnakan imannya, manusia yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, saya Muslimin Aditya, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar akan memaparkan tujuan ASEAN, sejarah terbentuknya ASEAN. Baik, banyak dari kita mungkin familiar dengan organisasi ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara. Bersumber dari laman resmi ASEAN. Organisasi ini merupakan organisasi negara berkembang yang paling sukses sejak tahun berdirinya hingga saat ini. ASEAN terus berusaha mewujudkan tujuannya. Kesamaan negara-negara di Asia Tenggara menjadi latar belakang terbentuknya ASEAN. Tidak hanya geografis, tapi juga budaya hingga persamaan sejarah. Selain Thailand, negara-negara anggota ASEAN pernah dijajah oleh negara lain. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Mengutip dari ASEAN, pada hari itu perwakilan dari 5 negara menandatangani sebuah dokumen yang menjadi tanda berdirinya ASEAN. Yang menjadi wakil dari negara-negara tersebut adalah Menteri Luar Negeri. Menteri-menteri tersebut diantaranya ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanaj Khotman dari Thailand, Narcisco R. Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura. Tujuan terbentuknya ASEAN tentu memiliki tujuan untuk keberlangsungan hubungan di negara Asia Tenggara. ASEAN bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, juga bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan wilayah Asia Tenggara. Karena ASEAN merupakan sebuah organisasi terbuka. Semua negara di Asia Tenggara bisa ikut bergabung. Ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN hingga saat ini. Bersumber dari Encyclopedia Britannica tahun 1984. Brunei Darussalam bergabung di ASEAN. Vietnam mulai bergabung pada 1995. Vietnam mulai bergabung pada 1995. 2 tahun kemudian disusul Laos dan Myanmar. Tahun 1999, Kamboja secara resmi bergabung dengan ASEAN. Ada 2 negara di Asia Tenggara yang tidak bergabung dengan ASEAN. Negara tersebut adalah Papua Nugini dan Timor Leste. Setelah itu, bergabungnya beberapa negara-negara di Asia Tenggara, tekad untuk membantu komunitas ASEAN kemudian dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya ASEAN Concord II. ASEAN Concord II ini telah menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil dan sejahtera pada tahun 2020. Namun pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada Januari 2007, komitmen untuk mewujudkan komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an Asian Community. Tujuan dari pembentukan komunitas ASEAN adalah untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi publik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal itu sendiri.
Negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa pentingnya meningkatkan solidaritas, konsekvitas dan efektivitas kerjasama. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada tutur kata yang salah dari saya, itu datangnya dari diri saya sendiri. Ya, billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.